sedikit flashback lagi, walaupun saya agak gamang gitu ya. Iya. Saya terakhir itu memang nggak pernah dengerin musik, walaupun saya dulu kerja di musik. Iya. Karena secara matematika mungkin untuk menggantikan pekerjaan saya yang lama, logikanya kan gitu ya. Kalkulator banget kan? Iya, kalkulator. Kerjaan ini yang biasanya saya terima segini, Iya. kalau saya putuskan untuk ngambil pekerjaan ini, biasanya kan seimbang nggak ya? Benar. Oke deh, saya lepas ambil ini. Benar. Ini nggak ada loh. Benar, Masya Allah. Setelah itu saya harus masak. Saya bukan sekolah masak. Mengajarkan ini saya jauh sekali ya. Kalau saya ya, ketika saya ditanya bagaimana sih, waduh, saya hanya bisa cerita. Ya. Dan mungkin proses yang bertanya itu akan berbeda gitu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Muhammad. Sebetulnya ini sudah lama ya. Saya diundang Speak Good Rute Jannah R2J. Itu Rute Jannah. Kembali ngomongin ya mungkin proses-proses hijrah. Semoga yang bertanya belum terjelaskan di channel saya yang sudah saya buat, selengkapnya ada di Speak Good R2J, R2J ya. Semoga bermanfaat. Ya, saya diundang Speak Good sudah lama sebetulnya ya. Sudah tanggal, kalau tidak salah Agustus, sekitar tanggal 20 atau 21 gitu. Speak Good Rute Jannah. Ada orang yang bertanya, bukan dalam kebimbangan, cuma dia ingin menambah petunjuk lain dalam hidupnya. Habis hijrah ini enaknya apa ya? Karena orang yang mungkin tak berilmu ketika melakukan hijrah, setelah hijrah dia bingung mau ngapain. Padahal kalau dia tahu hijrah itu sendiri itu kan intiqalul makan ila makanin akhar. Berpindahnya manusia dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Tentu yang dimaksud secara syariah di sini orang yang berpindah dari sesuatu yang buruk, tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Jangan pernah dikatakan bahwa orang yang hijrah, orang yang bertobat dari masa lalunya, dia nggak mengulang kesalahan. Dia manusia yang pasti mengulang kesalahan. Karena tidak ada kemaksuman dalam hal ini. Ya, maksum itu milik para nabi dan rasul yang Allah maksumkan. Kalau kita yang hijrah ini enggak. Kita sekarang sudah bertobat. Kita menjadi orang yang alhamdulillah enggak ingin mengulang keburukan di masa lalu. Tapi bukan berarti kita enggak mengulang kesalahan. Kita manusia yang pasti mengulang kesalahan. Oleh karena itu mesti dibahas nih. Apa sih yang membuat kita ini meminimalisir, paling tidak mengulang keburukan di masa lalu. Karena Nabi mengatakan buat orang yang sudah meninggalkan masa lalu itu kalau bisa wabki ala khati'ati, tangisi dosamu di masa lalu. Sekarang kalau memang dia bisa menangisi dosa tentu dengan sebab mungkin merenung dengan keburukan yang pernah dia lakukan, atau dia punya lingkungan baru yang membuat dia malu kalau ingat lingkungan dia yang dulu, atau paling tidak dia punya teman yang dikatakan sodiku kaman abkak laman ada hakak, teman yang menangisimu bukan mentertawaimu. Teman yang sedih kalau kamu terjebak dalam keburukan. Teman yang gak rela kamu mengulang kesalahan. Teman yang tahu sekali bahwa hubungan dia itu saling melengkapi. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Saling mengingatkan sesuatu yang hak, saling mengingatkan sesuatu dalam berkaitan dengan kesabaran. Dia butuh lingkungan. Orang yang hijrah, orang yang butuh suasana yang baru dan lebih baik. Bukan cuma sekedar nggak melakukan keburukan, mencegah penyebab keburukan terjadi. Karena itulah yang dikedepankan. Ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh gitulah. Dia orang yang mencegah keburukan terjadi. Dia kedepankan itu ketimbang kebaikan yang dia lakukan. Dan dia butuh lingkungan yang baik. Maka Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili. Hey, orang itu tergantung agama temannya. Maksudnya apa? Mudah terwarnai. Kalau dia sudah hijrah, temannya nggak berubah, dia bisa balik. Karena dia manusia, imannya naik turun. Kalau lagi semangat, dia jadi guru buat temannya. Tapi kalau imannya lagi turun, lihat,
lihat yang terjadi apa? Dia menjadi orang yang terwarnai bukan mewarnai. Ini kan bahaya sekali. Iman turun kembali ke masa lalu. Akhirnya bukan menangisi dosa, malah senyum dengan masa lalunya. Aduh, kalau ingat dulu ya, seru banget. Dosa dibilang seru, bukan dia tangisi masa lalunya. Ini bahaya sekali. Makanya orang yang hijrah, orang yang harus bermuamalah dengan sesuatu yang bisa mencegah keburukan berulang. Bertemanan dengan orang-orang saleh. Ya, apa kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Kalau bisa jangan kau berteman kecuali sama orang yang baik imannya. Karena orang yang beriman kebaikannya banyak. Seperti kita berteman dengan tukang minyak wangi. Beli enggak kebagian wangi, pun enggak merasakan wangi, mencium aroma wangi. Nyaman berteman dengan tukang minyak wangi. Seperti nyamannya kita berteman sama orang yang saleh. Yuk cari teman yang saleh, yang baik, yang bisa menjadi bagian sebuah kesempurnaan agama kita. Bukan mengulang keburukan kita di masa lalu ya. Masya Allah. Sebenarnya banyak sekali ya hikmah di sini untuk nasihat ini, dan terjawab buat saya, dan memang saya setuju mengenai berteman dengan penjual parfum. Ini sebetulnya sesuatu yang logik ya. Kalau berteman dengan seorang penjual parfum, artinya kita berada di lingkungan itu aja, minimal kita mencium aromanya, minimal kita kesemprotan lah gitu. Maksudnya ya jadi wangi gitu, maksudnya itu. Saya bahagia juga bahwa saya memang secara realitanya saya punya teman seorang penjual parfum. Ini parfum milik sahabat saya yang juga mantan. Mungkin ada di episode saya yang di channel ini. Dan sekarang ini adalah ikhtiar beliau. Ini produk dari Indonesia. Beliau sendiri CEO ini dari mode parfum, dan ini parfum saya banget gitu. Maksudnya memang inilah yang menarik. Jadi memang benar, minimal saya nggak bingung punya teman atau sahabat pembuat parfum, karena ini wangi banget dan ini cowok banget. Saya suka baunya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tonton video lengkapnya saya akan sertakan di atas, tinggal klik, dan di deskripsi juga ya. Tentunya kalau ini bermanfaat, subscribe, dan jangan lupa di-share ke kawan-kawan. Bahwa ada channel juga, channel yang bermanfaat, yaitu Speak Good Road to Jannah. Jadi kalau dari saya, ukuran bermanfaat adalah bukan banyaknya views ya, tapi dari yang nonton itu ada sesuatu yang, informasi yang mungkin sedang dicari. Kemudian karena ini informasi yang sifatnya adalah sesuatu yang perubahan dari, katakanlah dari satu tempat ke tempat lain atau hijrah segala macam, mungkin yang sedang membutuhkan, insya Allah ini bermanfaat. Dan channel ini memang channel Speak Good Road to Jannah, insya Allah akan mewarnai di dunia informasi mengenai seputar hijrah, mungkin kawan-kawan yang berproses seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya Andri Muhammad, terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.